Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang ini latihan seakan-akan sudah ujian di kampus ya. Kalau tadi presentasi diberikan koreksinya, sekarang ibaratnya ini Ibu sebagai ketua penguji ya di sini, walaupun satu orang mewakili penguji yang lain. Nah, selanjutnya silakan simak ya latihan presentasi di sidang skripsi. Jangan lupa subscribe. Nah, silakan. Assalamualaikum. Jangan langsung duduk. Tegak dulu. Apa kan betul? Tegak dulu kan kamu di pintu. Assalamualaikum. Belum disuruh. Tegak kamu di situ. Tegak di situ. Ya boleh duduk. Mau duduk atau berdiri presentasinya? Terserah. Ya terserah orangnya mau duduk atau berdiri. Nah, baik. Tunggu Ibu buka dulu. Ya, jadi sebagai ketua penguji nanti akan membuka ya. Ya baik, hari ini hari apa sekarang? Hari Rabu ya. Hari Rabu ya tanggal disebutkan nanti ya, pada hari ini akan ya, diadakan ujian sidang skripsi ya atau sidang ujian komprehensif ya untuk hasil penelitian kamu. Jadi ini nanti kamu presentasikan ya singkat saja sekitar 10 atau 15 menit. Mau presentasikan yang penting-penting ya jelaskan. Nanti kami tim penguji akan memberikan pertanyaan ya. Jadi di sini kamu akan mempertanggungjawabkan hasil perkuliahan kamu selama ini. Ya, kamu jelaskan hasil penelitian kamu. Ya, kami dengar, nanti kami akan mengajukan pertanyaan. Nah, untuk siapa? Rima apa namanya? Rima Apriliawati. Dipersilakan. Ya, terserah mau berdiri atau duduk yang nyaman. Ini itu slide di situ. Kan ini infokus. Kamu lihat ke slide. Berarti bagusnya tegak. Kamu tengok PPT-nya di slide. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu apanya di situ? Nah, kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan menengok kamera juga kamu jadinya kan? Ini di situ. Ah, itu slide-nya di situ. Kan kami menengok slide. Ah, langsung. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya bersyukur pada Tapi Allah. syukur dulu baru ke Muhammad. Alhamdulillah ya. Syukur dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan saya kesehatan untuk menyelesaikan skripsi saya yang akan saya sampaikan pada hari ini. Selawat beriring salam tak lupa kita hadiahkan pada junjungan kita yakni Nabi Muhammad dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati kepada ketua penguji, ketua penguji, Ibu Bapak dosen penguji dan dosen pembimbing yaitu Ibu Asnawati. Baiklah, saya akan menyampaikan isi skripsi saya yang berjudul Pengaruh Citra Merek terhadap keputusan memilih jurusan akuntansi pada SMK Muhammadiyah 3 Terpadu Pekanbaru. Latar belakang masalah dari skripsi saya itu dari tahun 2019 mengalami adanya kasus korupsi pada permasalahan yaitu terjadi kasus pada tahun 2019 adanya korupsi dana BOS dan adanya Korupsi dana BOS menunjukkan kurang optimalnya jumlah putusan pembelian. Pakai ini iya poin itu aja. Permasalahan pada sekolah SMK Muhammadiyah karena kurang optimalnya keputusan pembelian dalam memilih jurusan akuntansi. Yang dilatar belakangi masalah terkait kasus korupsi dana BOS pada jurusan akuntansi pada tahun 2019 gitu. Itu permasalahannya pada dana BOS tuh. Hah? Iya. Kok baru pula lagi? Ya itu menunjukkan jumlah murid yang kurang, keputusan pembeliannya kurang optimal. Keputusan pembelian pada jurusan akuntansi kurang optimal yang bisa dilihat pada tabel 1.1
dari tahun ke tahun mengalami penurunan jika dibandingkan dari tahun-tahun sebelumnya. Dan pada tabel berikutnya juga bisa dilihat rata-rata konsumen yang memilih setiap jurusan studi akuntansi berada pada peringkat ketiga, yaitu sebanyak 125,4. Perumusan masalah pada skripsi saya 3,4. Berapa orang atau apa tuh? itu jumlah rata-rata siswa. Rata-rata siswanya. Oh, jadi jangan lupa disebutkan kalau rata-rata tuh jangan hilang komanya. 125 orang kan mungkin setengah. Perumusan masalah yaitu apakah citra merek berpengaruh terhadap keputusan memilih jurusan akuntansi pada SMK Muhammadiyah 3 Terpadu Pekanbaru. Tujuannya untuk mengetahui pengaruh citra merek terhadap keputusan memilih jurusan akuntansi pada SMK Muhammadiyah 3 Terpadu Pekanbaru. Manfaat penelitian ada 3. Yang pertama, bagi penulis memberikan kesempatan bagi penulis untuk mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama pendidikan. Bagi sekolah, menjadi pertimbangan sekolah untuk meningkatkan citra agar sekolah menjadi lebih banyak dipilih oleh semua kalangan. Selanjutnya, bagi pihak lain, diharapkan dapat memilih sekolah yang memiliki citra baik. Selanjutnya, pengertian citra merek. Menurut Adam, citra merek ialah seperangkat asosiasi yang dirangkai dalam berbagai bentuk yang bermakna. Menurut Sultani, citra merek sebagai bagian dari merek yang dapat dikendalikan namun tidak dapat diucapkan. Menurut Arif, citra merek adalah seperangkat persepsi tentang merek yang tercermin melalui asosiasi merek yang ada di benak konsumen. Adapun indikator citra merek terdiri atas 3 bagian. Yang pertama, citra pembuat, citra pemakai, dan citra produk. Selanjutnya, pengertian keputusan pembelian. Menurut Bancin, keputusan pembelian merupakan suatu proses penilaian terhadap berbagai alternatif pilihan yang ada serta memilih salah satu atau lebih alternatif. Menurut Nur, keputusan pembelian merupakan proses keputusan konsumen yang diambil untuk membeli atau yang ditawarkan dengan melalui proses keputusan pembelian meliputi keputusan konsumen sebelum melakukan pembelian dan pada saat melakukan pembelian. Menurut Firmansyah, pengambilan keputusan membeli merupakan keputusan konsumen tentang apa yang akan dibeli, di mana, kapan, dan berapa banyak pembelian akan dilakukan. Adapun indikator keputusan pembelian ialah yang pertama, pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian, dan hasil setelah pembelian. Hipotesis dalam penelitian ini diduga citra merek berpengaruh terhadap keputusan memilih jurusan akuntansi pada SMK Muhammadiyah 3 Terpadu Pekanbaru. Variabelnya ada 2, yaitu variabel dependen bebas yaitu citra merek, variabel independen atau terikat yaitu keputusan pembelian. Adapun jumlah populasi pada skripsi saya yaitu berjumlah 136 orang dengan sampel sebanyak 58 orang. Analisis data terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, dan regresi linier sederhana. Uji validitas dari citra merek mempunyai koefisien korelasi yang lebih besar dari R tabel untuk sampel 56 yaitu 0,259. Dapat dilihat dari tabel di samping. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa semua pernyataan pada variabel citra merek dinyatakan valid. Pada tabel berikutnya, yaitu keputusan pembelian, koefisien korelasi yang lebih besar dari tabel untuk sampel 56 yaitu 0,259. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa semua pernyataan pada keputusan pembelian tersebut dinyatakan valid. Untuk uji reliabilitas, Cronbach alpha yang cukup besar yaitu 0,8. Pada masing-masing variabel tersebut, citra merek 0,810 dan keputusan pembelian atau Y 0,868. Cronbach alpha memiliki nilai di atas 0,60, artinya setiap variabel digunakan dalam penelitian ini memiliki kehandalan atau reliable. Untuk uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah sampel data berdistribusi normal atau tidak. Selanjutnya, uji regresi linier sederhana. Persamaan regresi sederhana
yaitu Y sama dengan A tambah BX. Y sama dengan 23.681 ditambah 0,780X, di mana nilai konstanta A sama dengan 23,681. Berarti citra merek dianggap konstan atau tetap. Maka keputusan pembelian masih ada sebesar 23,681. Sedangkan koefisien regresi B sama dengan 0,780. Berarti jika citra merek mengalami kenaikan sebesar 1 poin, maka keputusan pembelian juga akan mengalami kenaikan sebesar 0,780 poin. Koefisien variabel citra merek bertanda positif. Berarti semakin baik citra merek, maka keputusan pembelian pada SMK semakin meningkat. Untuk hasil pengujian hipotesis atau uji T, dapat dilihat citra merek T hitung 5,599 lebih besar dari T tabel, yaitu 1,673 dengan tingkat signifikansi 0,00 lebih kecil dari 0,05. Maka HO ditolak dan HA diterima. Artinya, variabel citra merek berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian pada SMK Muhammadiyah 3 Terpadu Pekanbaru. Selanjutnya, uji koefisien determinasi. Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi, diperoleh R-square sebesar 0,359 atau 35,9%. Berarti memberikan sumbangan pengaruh terhadap keputusan pembelian pada SMK Muhammadiyah 3 Terpadu Pekanbaru sebesar 35,9, sedangkan 64,1 ditentukan oleh variabel lain yang tidak ada dalam model penelitian ini. Selanjutnya itu kesimpulan. Kesimpulan ada 4. Yang pertama, dari hasil analisis deskriptif diketahui rata-rata tanggapan responden terhadap pernyataan indikator variabel citra merek adalah setuju sebesar 4,04. Berarti citra merek berada pada kondisi baik. Dan terhadap pernyataan indikator keputusan pembelian adalah setuju yang sebesar 4,10. Artinya keputusan pembelian juga dalam kategori baik. Dari persamaan regresi Y sama dengan 23,681 ditambah 0,780X, diketahui hubungan citra merek dengan keputusan pembelian adalah positif. Berdasarkan hasil uji T, diketahui citra merek T hitung 5,599 lebih besar dari T tabel 1,673 dengan tingkat signifikan 0,00 lebih kecil dari 0,05. Maka HO ditolak dan HA diterima. Artinya, citra merek berpengaruh signifikansi terhadap keputusan pembelian. Dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rusmini menyatakan bahwa citra merek berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Selanjutnya, nilai R-square sebesar 0,359. Hal ini menunjukkan bahwa citra merek memberikan sumbangan pengaruh terhadap keputusan pembelian sebesar 35,9, sedangkan sisanya tidak ada dalam penelitian ini. Yang terakhir yaitu saran. Dari hasil penelitian yang dilakukan, peneliti menyampaikan beberapa saran, yaitu yang pertama, analisis deskriptif pada variabel citra merek diketahui tanggapan responden yang paling rendah adalah pada indikator ada keterlibatan siswa dalam jurusan akuntansi dalam kegiatan masyarakat dengan rata-rata 3,88. Pada variabel keputusan pembelian, tanggapan responden paling rendah, yaitu menurut saya tidak ada jurusan lain kecuali jurusan akuntansi yang sesuai dengan skill anak saya dengan rata-rata 3,72. Diharapkan untuk SMK untuk lebih memperhatikan kembali meningkatkan keterlibatan siswa dalam kegiatan masyarakat. Yang kedua, dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa citra merek berpengaruh signifikansi terhadap keputusan pembelian. Maka diharapkan pada sekolah agar lebih meningkatkan citra merek bagi konsumen sehingga bisa meningkatkan keputusan pembelian dari konsumen tersebut. Untuk penelitian selanjutnya, agar mampu melihat variabel lain yang dapat mempengaruhi keputusan pembelian di SMK Muhammadiyah 3 Terpadu Pekanbaru. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, boleh duduk. Jadi selanjutnya ini Ibu ya sebagai mewakili ini tim penguji nantinya ya, akan mengajukan pertanyaan ya. Kamu meneliti di mana tadi? SMK Muhammadiyah 3. SMK Muhammadiyah 3. Judul penelitiannya apa? Pengaruh citra merek terhadap keputusan memilih jurusan akuntansi pada SMK Muhammadiyah 3 Terpadu Pekanbaru. Jurusan akuntansi. Kenapa kamu tertarik
meneliti di sana? Ada apa di sana? Karena terjadi masalah pada tahun 2019 mengenai jurusan akuntansi, sehingga jumlah siswa dari tahun ke tahun semakin menurun. Ini langsung dikoreksi ya. Kamu itu ungkapkan permasalahan dia tadi, terjadi insiden. Karena kurang optimalnya. Karena kurang optimalnya, berkurang dari tahun ke tahun. Karena kurang optimalnya keputusan pembelian dari tahun ke tahun. Ditunjukkan dari jumlah siswa yang menurun. Nah, masih dikoreksi. Kalau besok nih nggak ada ya, langsung aja nggak ada dikoreksi. Kalau mengoreksi mungkin sebetulnya itu nggak perlu dikoreksi, kan menguji aja udah tahu, dah kasih penilaian. Tapi kadang ada juga yang ngasih koreksi langsung. Hipotesis kamu apa? Tesis maksudnya hipotesis penelitian kamu ini apa? Perlu pula dibuka langsung aja. Aduh, lupa pula. Hipotesisnya diduga citra merek berpengaruh terhadap keputusan memilih pada jurusan akuntansi SMK Muhammadiyah 3. Dapat bukan? Apa itu hipotesis? Hipotesis Itu langsung dijawab. Apa itu hipotesis? Aduh, gimana mau nilai A nih? juga baru ini. Kurang udah dekat OCC. Ya, hipotesis adalah buka situ, dugaan sementara. Nah, ada salah, kamu tidak berapa salahnya kan? Itu kira-kira bisa jadi pertanyaan dari berbagai macam ya, lain kepala, lain orangnya, dia lain-lain. Nanti kalau sudah ditanya sama penguji yang satu, yang lain tidak menanya lagi, tapi penguji yang lain tidak bisa menilai dari situ. Ketemu juga. Hipotesis adalah itu di mana? Di mana itu dimuat? Bab 1, bab 2, atau bab 3? Yang pengertiannya itu. Tapi di sini kamu nggak ada? Enggak ada. Muat. Di mana letak hipotesis? Kayaknya nggak paham. Bab 2, sekarang bab 2 nih. Di akhir, bab 2. Jadi letak-letaknya itu kita sudah harus hafal. Kalau udah sering dibalik-balik. Itu bunyinya ya. Yang pengertian hipotesisnya biasa ada tuh. Hipotesis adalah dugaan sementara dari pertanyaan yang ada pada perumusan masalah Kamu penelitian. buat kan dari kemarin kan suruh di buku isi 40 buat catatan ya, dugaan sementara. Nah, pertanyaannya itu ada di mana? Di rumusan masalah. Rumusan masalah kamu apa? Rumusan masalahnya yaitu terjadi kasus itu. Rumusan masalah apa bunyinya? Dia hanya membacakan aja berarti presentasi itu. Rumusan masalah apakah citra merek berpengaruh? Kan pertanyaan itu. Jadi hipotesis ini menjawab pertanyaan tadi untuk sementara, dugaan sementara. Dari mana diambil dugaan sementara itu? Hipotesis itu diambil dari mana tuh? Jadi kan berdasarkan apa yang sebelumnya? Berdasarkan latar belakang masalah. Ya, latar belakang dan teori sebelumnya, itu teori-teori di bab 2. Ya, penelitian terdahulu, kemudian yang di buku itu juga ya, penelitian terdahulu itu teori. Bagaimana hasil penelitian sebelumnya? Menyatakan bahwa citra merek berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Ada berapa penelitian terdahulu yang kamu pakai? 3. Ada 3. Ketiganya menyatakan berpengaruh X terhadap Y. Lalu hasil penelitian kamu bagaimana? Hasil penelitian saya, citra merek berpengaruh terhadap keputusan memilih jurusan akuntansi pada SMK Muhammadiyah 3. Dari mana itu diketahui berpengaruhnya? Dari data yang sudah diolah. Ya, dari mana? Hasil pengolahan data itu dari uji apanya? Dari uji SPSS. Iya. Nah, pasnya uji apa? Diketahui berpengaruhnya tuh. Coba. Dari uji validitas itu deh. Uji validitas. Uji validitas itu apa? Kembali lagi. Apa itu uji validitas? Kena kamu. Apa itu uji validitas? Satu, dua. Kalau nggak bisa, angkat tangan biar ganti pertanyaannya. Gitu di situ Bu. Iya. Tapi kan udah kurang.
Kalau memang nggak tahu, nah pas Bu, ganti pertanyaan. Jadi nilai kamu udah kurang. Apa itu uji validitas? Uji validitas, Kalau nggak tahu, dibuka aja skripsinya ya. Coba dibaca. Kalau lupa, diusahakan tuh dihafal semua skripsi kamu ini dihafal. Poin-poinnya, makanya dipindahkan di PPT, PowerPoint. Udah ketemu? Itu di mana pengertian uji validitas? uji Bab 3 validitas kan? Di mana? Makanya bab 3 itu dikuasai. Sejauh mana ketepatan atau kebenaran suatu instrumen sebagai alat ukur variabel penelitian. Apa menguji apa? Menguji ketepatan atau kebenaran suatu Benar atau sah atau tidaknya. Jadi artinya ya, alat uji apa alat uji kamu di sini? Untuk mengukur di sini ya. Instrumen kamu apa? Kan ini uji instrumen. Instrumen itu apa? Nah, kembali lagi. Instrumen itu apa? Alat. Ya, alat penelitian. Alat penelitian kamu yang mana? Itu kuesioner. Jadi pernyataan ini. Ya, itu yang diuji apakah sudah benar. Sudah benar pertanyaan ya, dengan yang akan ditanya. Jadi dipahami oleh si responden. Nah, gitu. Berarti kamu kosong nggak bisa jawab tentang uji validitas. Ya. Selanjutnya, ya, uji T, kamu gimana? Itu untuk menunjukkan apa? Uji T untuk menunjukkan tingkat signifikan pada penelitian ini. Untuk mengetahui berpengaruh atau tidaknya, itu tadi kan belum kamu jawab. Jadi dari situ jika T hitung besar tadi T tabel ya, dengan tingkat signifikansi ya, kecil dari 5%, itu menandakan signifikan, berpengaruh ya, signifikan. Hasil penelitian kamu berpengaruh signifikan. Hubungannya dengan hasil penelitian sebelumnya bagaimana? Hubungannya dengan hasil penelitian sebelumnya berpengaruh signifikan. Jika dihubungkan dengan hasil penelitian sebelumnya, bagaimana hasil penelitian kamu ini? Hasil penelitian kamu bagaimana? Sama aja. Coba sebutkan hasil penelitian kamu bagaimana? Judulnya, kembali ke judul lagi. Pengaruh citra merek. Judul pengaruh citra merek. Nah, rumusan masalah kan pertanyaan. Coba, apa rumusan masalahnya? Diduga pengaruh. Apakah pengaruh citra merek? Dijawab oleh hipotesis diduga. Diduga X berpengaruh terhadap Y. Lalu hasil penelitian kamu? Citra merek berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Nah, itu hasil penelitian itu dimasukkan ke kesimpulan. Jadi kesimpulan ini menjawab, ya, hasil penelitian ini juga menjawab rumusan masalah. Itu aja. Harus menjawab dari rumusan masalah. Rumusan masalah kan berupa pertanyaan, apakah citra merek berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Jadi hasil penelitian kamu menyatakan bahwasanya citra merek berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Ya, keputusan pembelian. Lalu hasil penelitian sebelumnya bagaimana? Hasil penelitian sebelumnya keputusan pembeli citra merek berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Jadi jika dihubungkan dengan penelitian kamu itu artinya apa? Signifikan. Artinya penelitian kamu ini? Gimana hubungannya? Baik-baik saja. Alhamdulillah. Ya. Hasil penelitian saya ini mendukung hasil penelitian sebelumnya, ya kan? Tapi kalau hasil penelitian kamu menyatakan X tidak berpengaruh terhadap Y, maka hasil penelitian saya ini menyanggah hasil penelitian sebelumnya. Ya, jadi suatu kebenaran dalam ilmiah, ya, hasil penelitian itu akan benar selama belum ada penelitian selanjutnya yang menyanggah. Jadi masih tetap benar, berarti kamu mendukung. Salah. Ya, mungkin di yang lainnya, ya, di penguji yang lainnya mungkin dia lebih mendalam di latar belakang dikejarnya, ya. Mungkin di penelitian satu lagi dicurigainya mungkin, ya, di tempat penelitian kamu, apakah kamu betul-betul meneliti di sana. Ini bisa saja apa warna cat sekolahnya, di mana sekolah itu berada, kan gitu, ya. Dan cukup sekian dulu, ya.
latihan ujian sidang skripsi kali ini. Jangan lupa subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah.